Istiadah dan doaan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftalana nikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir Semua. Oke. Masih semangat tidak? Masih. Coba, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelumnya apakah ada yang masih ingat tidak dengan ice breaking kita pekan lalu? Yang untuk matematika. Oke, kalau masih ingat kita coba lagi ya. Coba untuk 1, 2, 3. Matematika. Bisa, bisa, bisa. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang masih bab 4 ya, tapi tentang fungsi. Pekan lalu kan kita belajar tentang relasi, sekarang fungsi. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran yang baru, apakah masih ada yang ingat apa itu relasi? Iya, Bu. Oke, silakan. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan yang memasangkan setiap anggota himpunan pertama atau domain Ya. dengan anggota himpunan kedua atau domain menurut aturan tertentu. Ya, betul sekali. Oke. Nah, setelah mempelajari relasi, hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Ibu bacakan dulu tujuan pembelajarannya ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian fungsi sebagai relasi khusus antara dua himpunan. 2. Menyebutkan dan menentukan domain, kodomain, dan range suatu fungsi. 3. Menuliskan notasi fungsi dan menghitung nilai fungsi untuk nilai X tertentu. 4. Menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk, diagram panah, tabel, dan grafik. 5. Menunjukkan sikap aktif, teliti, dan bekerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Oke, untuk itu kita mulai saja pembelajaran untuk hari ini. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini yaitu tentang fungsi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa pengertian fungsi? Tidak. Oke, kita bahas dulu ya. Karena masih lampu, jadi kita bahas saja di papan tulis. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah asal dengan tempat satu anggota daerah kawan. Atau kita bahas lagi yang minggu lalu pada relasi daerah asal adalah domain dan daerah kawan adalah kodomain. Oke. Contohnya masih sama seperti kemarin, yaitu misalkan nih ada si A, B, C, kemudian mereka memegang kartu absen masing-masing. Begitupun dengan fungsi relasi, intinya relasi dan fungsi itu saling berkaitan ya. Kemudian di sini ada unsur-unsur fungsi. Nah, unsurnya ada unsur fungsi. Yang pertama ada domain atau daerah asal. Yang kedua ada kodomain atau daerah kawan. Yang ketiga ada range atau daerah hasil. Apa itu domain atau daerah
asal yaitu himpunan semua nilai input biasanya diberi simbol X ya. Kalau kodomain atau daerah kawan itu himpunan semua kemungkinan output biasanya diberi simbol Y. Nah, contoh misalkan ada B sama dengan 2468. Contoh yang domain itu 1, 2, 3. Kemudian rank atau hasilnya yaitu 246 contohnya. Oke, kita sudah dicatat? Ya. Jadi unsurnya sih itu ada di 3. Yang pertama domain atau daerah asal bisa atau simbolnya itu X ya. Kemudian yang kedua ada kodomain atau daerah kawan biasanya simbolnya Y. Dan yang ketiga ada rank atau hasil. Nah, hasil itu daripada X plus Y sama dengan rank namanya ya. Kemudian ada notasi fungsi. Nah, notasi fungsi biasanya ditulis ya F sama dengan A panah B, maksudnya F sama dengan A ke B ya, panah itu ke maksudnya yang dibaca F adalah fungsi dari A ke B. Kemudian jika X elemen A maka nilai hasil X disebut dengan nilai fungsi. Nah, sebentar sampai sini ada yang masih bingung atau sudah mengerti semuanya? Oke, kalau sudah mengerti semuanya nanti kita lanjut lagi ya pembahasannya. Oke, setelah kita mempelajari bab 4 tentang fungsi, untuk lebih memahami materinya, kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang mana di sini ada tertera 5 soal yang harus kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Ibu akan membagi 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3. Silahkan cermati nomor 1 ya. Itu ada soal perhatikan himpunan diriku. Himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 2, 4, 6, 8. Nah, di sini relasi yang tidak dimisikan adalah setiap anggota A dikalikan 2 menghasilkan anggota B. Tuliskan relasi tersebut dalam 3 berikut ya. Yang pertama bentuk pasangan berurutan, yang kedua bentuk diagram panah, dan yang ketiga tentukan apakah relasi tersebut merupakan fungsi. Caranya yang pertama kalian membuat pasangan berurutan, silahkan ditulis ya. Ada yang menulis 1 orang. Oke. Nah, pasangan berurutan itu berarti anggota himpunan A dan anggota himpunan B di dalam himpunan A adalah 1 dan himpunan B-nya adalah 2. Nah, maka disatukan ya. Ya, yang kedua yang B bentuk diagram panah, kalian membuat himpunan A dan himpunan B dalam diagram panah ya, yang panah-panah itu berarti anggota domain dan anggota kodomain kemudian panah-panah. Yang ketiga tentukan apakah relasi tersebut merupakan fungsi atau tidak ya. Kalian sudah mengetahui apa itu fungsi. Nah, maka yang disebutkan di atas tadi pertanyaan tadi apakah itu merupakan fungsi atau bukan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kelompok 2 mana coba yang belum mengerti? Nomor 2 coba cermati ya soalnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3. Hitung nilai a f2, b f5, c f1. Maksud di sini adalah x-nya atau variabelnya diganti oleh yang a oleh bilangan 2, yang b 5 dan yang c min 1. Tinggal dikalikan kemudian ditambah-tambahkan saja ya. Oke. Kalau sudah mengerti tidak? Oke, kalau sudah mengerti silahkan dikerjakan, diskusikan bersama temannya. Jadi yang mana yang harus diganti yaitu x-nya atau variabelnya di sini harus diganti dengan arahan sesuai dengan soal yang ada di sini ya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, mana yang belum dimengerti untuk kelompok 3? Oke, nomor 3 coba lihat ya, cermati soalnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x min 2 dengan domain 0, 1, 2, 3, 4. Tentukan domain kodomain datanya. Nah, sudah jelas bahwa di sini domainnya 0, 1, 2, 3 dan kalian tinggal mencari kodomain dan
dan ranknya. Ranknya yaitu hasil daripada domain dan kodomain. Nah, himpunan A itu biasanya bukan biasanya tapi domain, dan himpunan B adalah kodomain. Sedangkan nanti hasilnya menjadi rank. Silakan lihat bahwa di sini ada fungsinya f x sama dengan 3x min 2. Tinggal kalikan saja x-nya dengan domain masing-masingnya ya. Maksudnya dimasukkan ke variabelnya. Kemudian nanti hasilnya tinggal tulis saja hasil dari domain dan kodomain. Jadi satu per satu nanti ditulisnya supaya jelas ya. Nah, setelah pertama kalian tulisnya domain yang sudah tertulis di sini, domainnya 01, 2, 3, 4. Kemudian kodomainnya berapa dari fungsi f(x) sama dengan 3x min 2. Kemudian nanti hasilnya adalah rank, hasil dari domain dan kodomain setelah domain dan kodomain diketahui. Nah, sudah paham? Jelas? Oke, kerjakan nomor 3 ya. Kak. 4 mana yang belum dimengerti coba. Nomor 4 ya, coba lihat soalnya, cermati dulu. Sebuah warung menjual nasi goreng dengan harga 15.000 per porsinya ya. Nah, kemudian fungsi harga dapat ditulis H. Maksudnya H di sini adalah harga nasi goreng, kemudian X sama dengan 15.000, X dengan X banyaknya porsi nasi goreng. Kalian harus menentukan yang A, tentukan harga untuk 2, 4, dan 6 porsi. Di sini yang ditanyakan 3 yaitu porsi 2, 4, dan 6. Kalian harus menentukan satu-satu dulu. Yang 2 dulu, kemudian yang 3, kemudian yang 4 dan yang 6. Kemudian yang B, jika total harga 75.000 berapa yang dibeli. Oke, baik. Untuk nomor 4 yang A itu, nah, kalian tinggal mengganti X-nya dengan sesuai arahan yang ada pada yang A. Tentukan harga untuk 2, 4, dan 6. Kalian mengganti X dengan 2, kemudian yang keduanya kalian mengganti X dengan 4, kemudian yang ketiganya mengganti X dengan 6. X itu variabelnya. Oke, setelah itu yang B, setelah kita mengetahui harga yang A, maka total harganya 75.000, berarti porsi yang dibeli itu berapa? Tinggal dibagi 15.000. 75.000 dibagi 15.000. Oke, sampai sini sudah mengerti? Nah, insya Allah silahkan dikerjakan. Jika ada yang masih tidak dipahami, boleh ditanyakan lagi ya. Oke anak-anak, setelah kita mengerjakan LKPD, nah untuk itu kan latihan diskusi ya per kelompok. Nah, untuk latihan soal individunya kita akan bermain kuis. Sesuai dengan absen masing-masing, kalian maju ke depan, cermati soalnya terlebih dahulu, kemudian ada pilihan A, B, C, atau D. Silahkan pilih yang sesuai dengan soalnya, jawaban sesuai dengan soal ya. Salah benar itu biasa, tetapi kalian ibu anggap sudah sangat maksimal dalam belajar. Oke, absen yang pertama silahkan maju ke depan. Oke, kita sudah sampai pada akhir kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Tapi masih semangat kan? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, kita refleksi dulu ya. Apa sih yang
kita pelajari hari ini? Kalian masih ingat gak sih beberapa menit yang lalu? Oke, yang pertama, apakah apa yang kita pelajari tentang fungsi hari ini? Cum yang bisa. Oke, Teh, silakan. Hari ini saya belajar bahwa fungsi adalah relasi khusus yang setiap anggota domainnya berpasangan dengan tepat satu anggota domainnya. Ya, betul sekali. Oke, kedua, apa sih yang membuat kalian tertarik dari game tadi? Oke, silakan. Saya tertarik karena bisa belajar dengan cara yang berbeda, Ya. tidak hanya mendengarkan guru, tetapi juga aktif menjawab. Oke. Menarik tidak game tadi? Menarik. Itu adalah latihan individu ya. Jadi kalian tidak mengerjakan soal pilihan ganda di lembar kertas. Oke, yang ketiga, ada yang bisa menyimpulkan tidak tentang fungsi? Oke, Teh Citra. Fungsi itu hubungan khusus antara dua himpunan, di mana setiap anggota himpunan pertama punya satu pasangan di himpunan kedua. Oke, betul sekali. Coba lihat di papan tulis. Ini kesimpulannya. Fungsi adalah, baca semuanya. Fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan. Good job untuk semuanya. Oke, kita lanjut lagi pelajaran. Masih semangat? Santai. Tepuk semangat lagi mau? Mau. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Matematika? Bisa, bisa, bisa. Ya. Oke, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar matematika dan pembelajaran lainnya pun. Terima kasih. Semoga lebih baik dan semakin membaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.